Halo, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Kali ini saya ingin membahas sebuah laporan menarik yang baru saja terbit dan saya baca, yaitu laporan tentang kelompok milenial dan generasi Z tahun 2025 yang dikeluarkan oleh IDN Research Institute. Khususnya perilaku kelompok itu dalam mengkonsumsi media. Dari laporan ini, benar-benar wawasan saya jadi terbuka tentang bagaimana generasi milenial dan Z yang sekarang merupakan populasi mayoritas yang aktif dan produktif dalam mencari, memilih, mengolah, dan membagikan informasi. Dengan kata lain, mereka tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga penggerak perubahan. Mereka menciptakan tren, mendefinisikan ulang budaya, bahkan mengubah cara media bekerja. Nah, apalagi temuan menarik dari laporan IDN Research Institute itu? Kita bahas setelah ini. Sebelum membahas laporan dan temuan tentang perilaku milenial dan Gen Z yang mengkonsumsi media, kita lihat dulu situasi dan kondisi media konvensional secara umum di Indonesia. Bagaimana nasib bisnis mereka, bagaimana kondisi pembaca atau penonton mereka. Jadi demikian teman-teman, media konvensional di Indonesia secara umum menghadapi beberapa tantangan besar akhir-akhir ini. Mungkin 5 atau 10 tahun terakhir ini. Tantangan itu berupa menurunnya sirkulasi, jumlah audiens dan iklan, makin berkurangnya relevansi media, dan berbagai tantangan lain. Di sisi lain, jumlah media makin banyak dan beragam, sehingga masyarakat mempunyai lebih banyak pilihan media. Nah, bagaimana wajah media di Indonesia itu memengaruhi dan berdampak pada dua kelompok usia, yakni kelompok milenial dan Gen Z. Menurut laporan IDN Research Institute, generasi Z hidup di dunia yang sangat berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Apa bedanya? Ya kan? Ya, jangan-jangan sama. Nah, rupanya menurut laporan itu, dulu generasi X dan baby boomers mengandalkan koran pagi atau televisi untuk mendapatkan berita dan informasi. Tapi sekarang milenial dan Gen Z lebih suka mencari informasi lewat platform seperti TikTok, Instagram, atau YouTube. Laporan itu menyebutkan bahwa media sumber informasi Gen Z itu sebagai nomad media atau media nomaden, yaitu platform berita yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap. RT RW-nya tidak jelas. Nah, karena mereka berada di mana? Di media sosial. Dalam istilah yang lain, media sejenis ini disebut sebagai homeless media. Media sosial bagi mereka adalah segalanya, tempat belajar, berekspresi, bahkan beraktivitas. Nah, selain itu, milenial dan Gen Z memiliki kebiasaan yang berbeda dalam mengkonsumsi media. Gen Z lebih mencari konten yang bentuknya visual, ringkas, dan langsung ke intinya. Sementara itu, kaum milenial lebih nyaman dengan konten yang mendalam, selamat, tetap relevan dengan kehidupan mereka. Ada juga perbedaan geografis. Gen Z di kota besar lebih banyak terpapar oleh tren global, tetapi justru sering merasa tertekan oleh kecepatan hidup di perkotaan. Mereka yang di kota kecil lebih terhubung dengan nilai-nilai lokal, tetapi merasa kurang terwakili dalam bermedia. Nah, berdasarkan temuan-temuan itu, lantas apa saja sebetulnya tantangan media konvensional kalau masih ingin tetap relevan dan hidup dengan menyasar kaum milenial dan generasi Z sebagai konsumen utama? Nah, ini menurut saya ya, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi milenial dan Gen Z saat ini adalah tsunami informasi. Jadi banyak sekali informasi yang masuk ke dalam kepala mereka. Bayangkan setiap hari mereka terpapar ratusan, bahkan mungkin ribuan konten dari berbagai macam platform.
Ini membuat mereka makin selektif. Konten yang tidak menarik perhatian dalam beberapa detik pertama langsung dilewati atau di-skip. Ada juga tantangan yang terkait dengan masalah kepercayaan. Menurut laporan IDN Research Institute, hanya sekitar 30% milenial dan Gen Z yang benar-benar mempercayai media konvensional. Mereka zaman sekarang ini lebih percaya pada para kreator konten atau tokoh yang dianggap autentik dan dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Itulah sebabnya kolaborasi kreator lokal menjadi sangat penting. Media konvensional perlu bekerjasama dengan kreator lokal. Karena apa? Karena kreator lokal memiliki kemampuan berbicara dalam bahasa yang dimengerti oleh audiens mereka, yakni kelompok milenial dan generasi Z. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana media konvensional dan tradisional bisa tetap relevan dengan dua kelompok usia tersebut. Nah, menurut saya ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Apa itu? Yang pertama, media sebaiknya fokus pada konten otentik dan interaktif. Mengapa? Karena generasi milenial dan Gen Z ingin selalu merasa terhubung dengan media yang mereka konsumsi. Cerita yang manusiawi, mengandung human interest seperti wawancara tokoh yang inspiratif atau visual storytelling yang kuat itu lebih mudah diterima oleh Gen Z dan milenial. Selain itu, media konvensional perlu memaksimalkan media sosial. Pilih platform yang mereka gunakan. Untuk Gen Z misalnya, TikTok adalah pilihan utama. Sementara Instagram lebih cocok untuk kaum milenial. Gunakan konten-konten seperti polling, live atau Q&A untuk melibatkan audiens dari dua segmen kelompok umur itu. Berikutnya, buatlah edukasi dengan cara yang menyenangkan dan menghibur. Jadi menghibur dulu itu penting, karena generasi zaman sekarang itu ingin belajar, tapi dengan cara yang lebih santai. Humor, meme, atau konten edukasi ringan, ya misalnya yang judulnya 5 kiat mengelola keuangan di usia 20 tahun, itu sangat efektif. Berikutnya, angkatlah isu yang mereka dukung, isu yang mereka sukai. Seperti apa itu? Jadi begini teman-teman, generasi zaman sekarang itu sangat peduli pada isu-isu besar seperti masalah keberlanjutan lingkungan atau inklusivitas. Media yang mampu mendukung isu ini akan mendapat tempat di hati mereka. Lalu ada masalah personalisasi pengalaman. Ya, media konvensional itu saya sarankan untuk mulai akrab dengan teknologi akal imitasi atau AI untuk memberikan konten yang relevan dengan dua segmen kelompok umur itu. Misalnya membuat rekomendasi artikel berdasarkan sejarah atau perilaku yang ditonton atau dibaca oleh para audiens milenial dan Gen Z. Ada media yang berhasil menerapkan strategi tersebut, salah satunya The Washington Post di Amerika. Mereka memanfaatkan TikTok untuk membuat pendekatan yang kreatif lah ya, lucu tapi tidak kehilangan nilai informasi di mata Gen Z dan milenial. Ada juga Brood, ya, media berbasis video pendek yang fokus pada isu-isu sosial. Mereka juga menggunakan narasi yang kuat dan visual menarik yang membuat mereka menjadi favorit Gen Z. Dalam negeri sebetulnya ada beberapa contoh. Misalnya ini ya, ada media namanya Narasi. Nah, Narasi ini berhasil menarik perhatian anak muda zaman sekarang melalui video pendek dengan narasi yang kuat. Salah satu kampanye yang fokus pada isu keberlanjutan lingkungan sukses besar karena mereka menggunakan pendekatan emosi yang dekat dengan pengalaman sehari-hari. Isu demokratisasi, hak kelas menengah yang sering mereka angkat itu juga menarik perhatian anak muda. Nah, dari media-media seperti itu kita menangkap pesan bahwa milenial dan generasi Z tidak hanya mengkonsumsi informasi, mereka ingin berkontribusi, terlibat, dan merasa memiliki suara. Sebagai pengelola media, pekerja media, tugas teman-teman bukan hanya menyampaikan berita, tapi juga mendengarkan
apa yang penting buat mereka, apa kebutuhan mereka, apa keinginan mereka. Ya, dengan demikian teman-teman, pembahasan kita kali ini cukup komprehensif saya kira. Moga-moga juga cukup menjelaskan bagaimana cara generasi milenial dan Gen Z mengonsumsi media dan bagaimana media perlu mengubah strategi agar tetap relevan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa membantu teman-teman memahami cara menjangkau generasi milenial dan Gen Z dengan lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tabik.